Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya 43 ayatnya yang ke-7 yang berkata demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Penyembah Sejati. Menjadi penyembah sejati. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yesaya 43 ayat 7, di situ tidak terlihat tentang penyembah, kata penyembah. Tapi saya mau bawa saudara melihat terjemahan yang lain dari Yesaya 43 ayat 7. Jadi bunyinya begini. Sebab mereka semua yang telah kuciptakan dan kupanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Nah, kata mengagungkan dalam terjemahan itu dari Yesaya 43 ayat 7, kalau dilihat dalam bahasa Ibrani, itu terjemahannya adalah worship, penyembah, pemuja, memuja Tuhan. Nah, kita mau lihat saudara, kalau tema saya tadi adalah penyembah sejati, berarti ada juga penyembah tidak sejati. Nah, kita mau lihat ada 3 jenis worship. Supaya saudara mengenal, saudara ada di worship yang mana? Ada 3 penyembah yang sangat familiar. Kita mulai dengan penyembah yang pertama. Penyembah yang pertama, worship yang pertama adalah menyembah karena hanya memenuhi jadwal pelayanan. Percaya atau tidak, ada banyak orang tidak menyembah seperti yang Tuhan katakan dalam Yesaya 43 ayat 7. Tapi mereka hanya menyembah karena memenuhi jadwal pelayanan. Mari saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengoreksi diri kita bahwa waktu Allah menciptakan kita untuk menjadi worship, penyembah, itu bukan menyembah pada saat dijadwalkan saja. Tapi setiap saat, setiap hari kita harus menjadi worship. Kita harus menjadi penyembah Allah kita. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya ada pada golongan worship yang pertama? Yang hanya menyembah kalau kita dijadwalkan dalam pelayanan. Yang kedua, worship yang kedua, penyembah yang kedua adalah hanya menyanyikan penyembahan. Jadi orang sudah berpikir kalau jadi worship leader adalah dia naik di altar, lalu dia mulai menyanyikan penyembahan. Menyanyikan penyembahan tuh gimana sih, Bu? Terlihat dia menyembah, tapi hati dan rohnya tidak menyembah. Banyak kita adalah worship yang menyanyikan penyembahan, bukan melakukan penyembahan. Kita mau lihat ayatnya dulu dalam Injil Matius 15 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 saya bacakan buat saudara. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran
yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi ini Yesus yang bilang. Banyak orang memuliakan Tuhan itu dengan bibirnya, tapi hatinya tidak. Ini adalah worship, penyembah yang hanya menyanyikan penyembahan. Tapi yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah penyembah sejati. Saya ulangi, worship yang sejati. Worship yang sejati itu ada di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai ayat 24 yang berkata, Yesus bilang kepada perempuan Samaria bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembah sejati adalah penyembah yang menghidupi penyembahan. Saya ulangi, penyembah sejati adalah penyembah yang menghidupi penyembahan, yang melakukan penyembahan, bukan menyanyikan penyembahan, bukan menyembah karena ada jadwal. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penyembah yang sejati itu penyembahan kepada Allah itu dilakukan setiap saat. Nah, dari mana saudara dan saya bisa tahu seseorang itu dia adalah penyembah sejati? Penyembah yang sejati itu selalu punya hubungan yang dekat dengan yang disembah. Saya ulangi, penyembah yang sejati itu selalu memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan yang disembah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau seseorang berkata dia adalah worship, penyembah, tapi dia tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dia bukan penyembah sejati. Karena penyembah sejati pasti punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya di dalam Yesaya 43 ayat 7 dalam terjemahan lain bilang, Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk tujuannya, yaitu kita menjadi worship-nya, kita menjadi pemujanya, kita menjadi penyembahnya yang selalu harus intim dengan Dia sebagai Tuhan yang kita sembah. Mari saudara, kita belajar dari firman hari ini. Kita harus menjadi penyembah sejati. Bukan penyembah karena sudah dijadwalkan dalam pelayanan. Dan bukan juga penyembah yang hanya menyanyikan penyembahan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi penyembah sejati. Kapan saja, di mana saja, yang selalu berhubungan intim dengan pribadi Tuhan yang kita sembah. Amin.